wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Piknatik. Nama saya Dina Aulia dengan NIM 2362700051. Saya Kartika dengan NIM 2362700056. Judul penelitian yang kami ambil yaitu pengaruh kualitas layanan dan harga jasa fotokopi di depan kampus UIN Dato Karama. Alasan kenapa kami memilih judul penelitian pengaruh kualitas layanan dan harga jasa fotokopi di depan kampus UIN Dato Karama terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa kita itu sering sekali fotokopi tugas makalah, laporan, sampai skripsi. Dan biasanya itu tempat yang paling sering kita datangi itu fotokopi yang ada di depan kampus. Kenapa? Karena dekat, gampang, dan juga mudah diakses. Nah, tapi dari pengalaman pribadi dan cerita teman-teman, ternyata tidak semua tempat fotokopi itu pelayanannya bagus. Kadang ada yang ramah tapi lambat, ada juga yang cepat tapi mahal, bahkan kadang ada hasil printnya yang kurang jelas tapi tetap bayar harganya penuh. Nah, dari situ saya jadi penasaran apakah kualitas layanan dan harga itu benar-benar berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa atau tidak. Makanya kami mengangkat ini jadi topik penelitian. Soalnya hal sekecil seperti itu sebenarnya berdampak juga ke keseharian mahasiswa juga. Jadi intinya kami memilih judul ini karena masalahnya juga nyata, kita semua pernah alami, dan tempat fotokopi itu juga bagian penting dari kehidupan kampus. Jadi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan Google Form. Kuesioner tersebut dibagikan kepada mahasiswa UIN Dato Karama yang pernah menggunakan jasa fotokopi di sekitar kampus. Nah, responden diminta memberikan penilaian terhadap pernyataan yang telah disusun berdasarkan indikator dari variabel kualitas layanan, harga, dan kepuasan mahasiswa. Penilaian diberikan menggunakan skala Likert 1-5, di mana angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan angka 5 menunjukkan sangat setuju. Seluruh data yang terkumpul dari Google Form kemudian diunduh dalam bentuk Microsoft Excel untuk kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menyusun kuesioner penelitian kami di Google Form. Pertama, kita masukkan dulu judulnya. Kemudian kita taruh di sini nama, lalu kita pilih teks jawaban yang singkat. Kemudian kita aktifkan saja wajib diisinya. Lalu kita tinggal salin. Di sini kita ganti jadi program studi. Lalu kita salin lagi. Di sini kita masukkan semester. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pertanyaannya. Di sini saya sudah menyiapkannya, tinggal kita salin-salin saja. Di sini pernyataannya, kemudian kita pilih yang skala linear. Di sini ada 1-5. Di sini yang pertama itu
setiap variabelnya itu ada 5 indikator. Yang pertama itu ada variabel X1 yang dimana indikatornya yang pertama fasilitas layanan, yang kedua ketetapan hasil layanan, yang ketiga kecepatan pelayanan, yang keempat sikap dan kompetensi pegawai, dan yang terakhir itu keadilan pelayanan. Nah, untuk variabel X2-nya indikatornya itu yaitu yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas, yang ketiga perbandingan harga, yang keempat nilai manfaat, dan yang terakhir kemudahan pembayaran. Dan untuk variabel Y-nya indikatornya itu yang pertama kesesuaian dengan harapan, yang kedua niat menggunakan kembali, yang ketiga rekomendasi kepada orang lain, yang keempat preferensi dibanding tempat lain, yang kelima memberikan masukan. Nah, untuk sumbernya itu kita ambil dari jurnal. Kita ambil dari 3 artikel atau jurnal dari masing-masing indikatornya. Ini juga termasuk ada 2 indikator. Nah, kemudian ada ini untuk variabel X2-nya. Nah, kemudian ada di jurnal sini. Nah, untuk sumber masing-masing itu dia untuk indikator yang di variabel pertama itu bersumber dari Jiptono Fandi dalam kurung 2017, dan untuk sumber dari variabel yang X2 Kotler dan Armstrong, dan juga dirujuk dari Jiptono 2008. Dan untuk variabel B-nya dia bersumber Kotler 2002 dan Jiptono 2005. Nah, untuk menentukan populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UIN Dato Karama yang pernah menggunakan jasa fotokopi di depan kampus. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui. Nah, untuk penentuan jumlah minimal sampelnya dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin, yang dimana N sama dengan N dibahagi 1 tambah N dikali E pangkat 2 dengan menggunakan asumsi jumlah populasi sebesar 31 orang dan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Maka perhitungan jumlah minimal sampel yaitu N sama dengan 31 dibahagi 1 tambah 31 dikali 0,05 pangkat 2 menghasilkan 31 dibahagi 1,0775 dan sama dengan hasilnya 28,77. Jadi hasil perhitungan diperoleh sebesar 28,77 yang kemudian dibulatkan menjadi 29. Namun untuk mempermudah proses pengumpulan data serta agar jumlah responden tetap profesional dan representatif,
Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 31 responden. Nah, jumlah ini dianggap cukup untuk menggambarkan populasi mahasiswa yang pernah menggunakan jasa fotokopi di depan kampus UIN, terutama dalam mengevaluasi pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap tingkat kepuasan mereka. Alasan kami memilih teknik sampling ini karena memudahkan bagi kami dalam mengakses dan mengumpulkan data dari responden yang tersedia. Nah, terutama juga dalam kondisi di mana daftar populasi tidak tersedia secara lengkap dan pemilihan sampel acak juga sulit dilakukan. Jadi metode accidental sampling ini dinilai efisien dari segi waktu dan biaya, serta juga cocok digunakan dalam penelitian sosial yang bersifat eksploratif atau deskriptif. Nah, responden yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif UIN yang secara sukarela bersedia mengisi kuesioner secara online. Nah, adapun jumlah minimal sampel yang disarankan juga untuk analisis regresi linear berganda yaitu sebanyak 30 responden. Dalam penelitian ini kita gunakan 31 responden sebagai sampel penelitian. Baik, di sini hipotesis statistik dalam penelitian ini yang pertama itu ada hipotesis 0, yang dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan dan harga jasa fotokopi di depan kampus UIN Datokarama terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, terus yang H1-nya atau hipotesis alternatif itu terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan dan harga jasa fotokopi di depan kampus UIN Datokarama terhadap kepuasan mahasiswa. Terus selanjutnya untuk tingkat signifikansinya, penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, yang artinya itu kalau nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H1 diterima. Kemudian selanjutnya uji statistik. Jadi, analisis yang kami gunakan itu menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Sebelumnya kita harus tahu dulu persamaan regresi linear berganda itu yang ini. Ini itu merupakan persamaan regresi linear berganda, yang dimana Y itu dia kepuasan mahasiswa, X1 kualitas layanan, X2 harga jasa fotokopi, lalu A itu konstantanya, B1, B2 itu koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Nah, nanti ini kita akan analisis di Microsoft Excel. Nah, yang pertama-tama itu kita analisis dulu di Excel. Dengan cara yang pertama itu dihitung manual dulu. Di sini saya sudah mempunyai data yang saya dapat dari kuesioner di Google Form. Datanya sudah saya pindahkan ke Excel. Ini datanya. Jadi ini itu datanya itu kami ukur menggunakan skala linear. Kemudian di sini ada ini itu P1 sampai P15 itu pernyataan-pernyataan, namun karena kalau ditulis pernyataannya itu terlalu panjang, jadi saya singkat menjadi P1 sampai P15. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat P1 sampai P5 itu dia tentang variabel X1. P6 sampai P10 tentang variabel X2 dan P11 sampai P15 itu dia tentang variabel Y.
tentang kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita harus siapkan dulu kolom baru. Kolom-kolomnya itu terdiri dari X1, X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Kita harus siapkan dulu kolom-kolomnya itu. Nah, untuk ini dia itu total banyaknya responden yang mengisi kuesioner kami. Totalnya yaitu ada 31 responden. Nah, cara yang pertama kita isi di sini yaitu rata-rata antara pernyataan 1 sampai pernyataan 5 yang berasal dari responden pertama. Caranya yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan kemudian average, kemudian buka kurung, kita blok saja yang ini, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata ke bawahnya ini, kita tinggal tarik saja seperti ini. Set. Nah, untuk X2 juga dia sama rumusnya kayak tadi. Salah. Untuk Y juga sama rumusnya, kita masih mencari rata-ratanya. Ini variabel Y ya, P11 sampai P15 itu variabel Y. Enter. Nah, dan untuk ke bawahnya tinggal tinggal ditarik saja garisnya seperti ini. Kemudian hasilnya akan muncul sendiri. Nah, untuk X1 pangkat 2 itu rumusnya tinggal sama dengan, kemudian kita masukkan X1-nya ini, kemudian dipangkatkan 2. Lalu enter. Nah, kemudian untuk mencari seterusnya sampai ke bawah itu, kita tinggal tarik saja garis seperti yang tadi. Ini sudah muncul, kemudian selanjutnya X2 lagi. Nilai X2 kita pangkatkan dengan 2, lalu enter. Lalu Y-nya juga sama dengan nilai Y, kita pangkatkan dengan 2, enter. Kemudian untuk X1Y itu caranya yaitu sama dengan, kemudian nilai X1 kita kalikan dengan nilai Y, lalu enter. Nah, untuk ke bawahnya, untuk responden yang seterusnya, kita tinggal tarik saja lagi garis seperti ini. Kemudian untuk X2 juga sama seperti X1 yang tadi. Kita tinggal pilih nilainya, lalu kita kalikan dengan Y. Lalu enter, kemudian ditarik ke bawah lagi. Dan X1, X2 juga sama. Kita tinggal pilih X1, kemudian kita kalikan dengan X2. Enter. Lalu tinggal kita tarik lagi garis ke bawah. Nah,
Ini dia sudah terisi semua. Sekarang itu tinggal totalnya lagi. Ini totalnya. Totalnya itu di sini tinggal sama dengan, lalu kita masukkan rumusnya yaitu sum buka kurung. Kemudian kita tekan ini, kita blok sampai ke bawah, sampai di sini, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini dia totalnya. Kalau yang ini itu bukan. Kemudian, untuk mencari total ke sampingnya ini semua, kita tinggal kita tarik saja garis ke samping kanan. Seperti ini. Nah, ini totalnya dari semua ini. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya sudah siapkan tabelnya, tabel ini untuk kita menganalisis rumus-rumus ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menganalisis rumus-rumus ini. Caranya yaitu di sini ada sigma X1 pangkat 2, kemudian sigma X2 pangkat 2, sigma Y pangkat 2, kemudian sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1 X2. Nah, ini semua rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan saja. Di sini kita masukkan saja. Di situ sigma X1 pangkat 2, berarti kita lihat di sini yang mana X1 pangkat 2, yang ini. Kemudian kita kurang dengan sigma X1, yang ini dipangkatkan dengan 2. Tutup kurung, saya lupa di sini harus ada dalam kurungnya. Kemudian dibagi dengan N. N itu total responden kita. Itu 31. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk sigma X2 pangkat 2 juga sama kayak begitu. Sama dengan, kita cari yang mana sigma X2 pangkat 2, oh yang ini. Lalu sigma Y pangkat 2. Kita cari dulu yang mana Y pangkat 2. Oh, yang ini. Yang itu ya, yang di Z. Nanti di sini sigma Y pangkat 2 dikurang dengan sigma Y dipangkatkan 2 tutup kurung bahagi 31. Enter. Lalu untuk sigma X1Y itu pertama-tama kita cari dulu yang mana sigma dari X1Y ini sama dengan ini dia, kemudian dikurang dengan di sini harus pakai buka kurung. Kemudian dikurang dengan sigma X1 kali Y. Sigma X1 dikalikan dengan Y. Tutup kurung dibahagi dengan 31. Tutup kurung, enter. Nah, sekarang sigma X2Y lagi. Kita cari di sini sigma X2Y, yang ini.
sama dengan sigma X2Y lalu kurang dalam kurung sigma X2 dikali dengan Y tutup kurung bahagi 31. Tapi di sini harus ada juga kurung utamanya. Lalu enter. Lalu sigma X1 X2 kita cari dulu. Di situ sigma X1 X2 dia yang ini. Kemudian dikurang dengan X1 dikali dengan X2 tutup kurung dibahagi dengan 31, enter. Nah, ini dia kita sudah dapat nilainya. Sini kita tulis sama dengan dulu, lalu sigma X2 pangkat 2 yang ini dikali, tapi sepertinya ini harus ada dalam kurungnya dulu. Lalu sigma X2 pangkat 2 dikali dengan sigma X1Y. Nah, ini kita harus ambil nilainya dari yang ini, bukan yang di atas ya. Lalu tutup kurung, kemudian dikurang dengan sigma X2Y. Ini lalu dikali dengan sigma X1 X2. Tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, lalu dibagi dengan sigma X1 pangkat 2, kemudian dikali dengan sigma X2 pangkat 2. Kemudian tutup kurung, lalu dikurang dengan sigma X1 X2 pangkat 2. Kurang dengan ini, dan dipangkatkan 2. Oh. Iya, saya lupa taruh tutup kurung. Nah, ini dia. B2 lagi ini. Caranya itu hampir sama dengan yang tadi. Ini dia rumusnya. Itu sigma 2 kurung 2 kali sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 pangkat 2 dikali dengan sigma X2Y. Sigma X2Y lalu dikurang dengan sigma X1Y dengan sigma X1Y lalu dikali dengan sigma X1 X2. Lalu dibahagi dengan sigma X1 pangkat 2 sigma X1 pangkat 2 dikali dengan sigma X2 pangkat 2 tutup kurung dikurang dengan sigma ini dipangkatkan 2 oh iya, saya lupa lagi dalam kurungnya, tutup kurungnya, enter. Lalu untuk A ini sama dengan sigma Y. Nah, sigma Y ini kita ambil yang ini di atas. Sigma Y dikurang dengan B1, yang ini B1, kemudian dikali dengan sigma X1. Dikali dengan sigma X1, lalu tutup kurung, kemudian dikurang B2 dikali dengan sigma X2. Tutup kurung. Di sini juga harusnya ada buka kurung. Lalu di sini tutup kurung bahagi dengan N yaitu 31.
enter. Nah, jadi ini nilai koefisien regresinya yang telah kita hitung manual. Sekarang kita lihat, kita analisis lagi menggunakan ini data analis. Caranya yaitu kita buka tadi data, kemudian pilih data analis. Lalu kita cari regression. Regression yang ini, kemudian oke. Lalu kita masukkan Y-nya dengan cara ini, input Y range. Kita masukkan Y-nya dengan cara ini. Kita klik, kita blok ke bawah. Tapi yang totalnya tidak usah. Kemudian input X range. Ini kita ambil yang variabel X, tapi kita ambil variabel X1 dengan X2-nya juga. Kita blok lagi ke bawah. Itu. Kemudian ini confidence level sudah betul 95%. Lalu ini output range. Ini kita memilih outputnya nanti ini mau ditaruh di mana. Di sini saya mau taruh outputnya, saya taruh di sini saja. Kemudian kita tekan OK. Nah, ini dia hasilnya dan bisa dilihat di sini. Hasilnya itu sama seperti yang kita cari, tapi sepertinya di sini ada yang tidak terblok. Kalau begitu kita ulang. Nah, ini hasilnya. Dari sini kita bisa lihat yang tadi kita hitung manual apakah nilainya sama. Di sini kita bisa lihat koefisiennya. Di sini nilainya 0,378, 0,213, sama 0,679. Nah, jadi berarti perhitungan yang kita lakukan itu sudah benar karena nilainya sama dengan yang ini. Nah, di sini kita akan membahas hasil interpretasi tadi itu menggunakan Excel. Di sini kita bisa lihat kalau nilai multiple R-nya itu dia 0,9006. Nah, ini itu menunjukkan bahwa korelasi yang sangat kuat antara variabel independen, yang dimana yaitu X1 dan X2 dengan variabel dependen. Terus di sini ada adjust R-square-nya, yang dimana nilainya itu 0,7976 atau 79,76%, yang berarti bahwa 79,76% variabel kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh kualitas layanan dan harga jasa fotokopi. Sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak kami teliti dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada tabel ANOVA-nya. Di sini kita bisa lihat ada UJF-nya. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi linear ini secara simultan signifikan, yang berarti kualitas layanan dan harga secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat yang uji parsial atau UJT-nya. Di sini itu nilai p-value untuk variabel X1 dia itu lebih dari 0,05. Nah, karena dia lebih dari 0,05 maka H0-nya itu diterima. Yang artinya kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, terus untuk variabel X2-nya itu dia itu nilai p-value-nya itu 0,0026, yang dimana dia ini berarti lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya itu ditolak. Berarti harga jasa fotokopi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, berarti dari kedua ini bisa disimpulkan kalau tadi secara simultan mereka itu berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, kalau secara parsial
Yang berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa itu hanya harga jasa fotokopi. Kalau layanan itu dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, terus kita ke persamaan regresi linear berganda yang tadi sudah kita dapat dari hasil hitung manual dan hasil analisis di Excel. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil yang tadi saya hitung manual itu hasilnya sama dengan nilai yang dianalis di Excel. Nah, berdasarkan koefisien tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu 0,38 plus 0,21x1 plus 0,68x2. Jadi, yaitu jika kualitas layanan atau X1 itu naik, maka naik 1 poin, maka kepuasan mahasiswa atau Y diperkirakan naik sebesar 0,2133 poin atau 0,21 poin. Terus kalau harga X2 itu naik 1 poin, maka kepuasan mahasiswa diperkirakan juga naik sebesar 0,68 poin. Nah, sekarang saya akan menganalisis regresi linear ini berdasarkan data yang dari kuesioner di SPSS. Di sini saya sudah memindahkan datanya yang dari Excel ke SPSS, tapi di sini datanya itu masih menggunakan 2 desimal. Jadi saya ubah dulu menjadi 1 desimal. Kemudian variabelnya di sini kita ganti menjadi X1, X2 sama Y. Lalu di data view-nya di sini kan sudah, tapi ininya itu kita ganti jadi 3,6. Sama di sini tadi 4,6. Lalu yang ini lagi, ini seharusnya 3,4 ya, bukan 34,0. Jadi kita ganti manual saja. Nah, ini sudah seperti data yang kita dapatkan di Excel. Kemudian sekarang ini variabelnya juga sudah saya ganti, dan sekarang kita akan menganalisisnya. Caranya yaitu dengan mengklik analyze, lalu regression, kemudian pilih linear. Nah, yang dependen ini untuk Y, yang X1 dan X2 ini kita masukkan di independen. Lalu
Y dan X1, X2 kita tinggal okekan saja. Dan ini hasilnya. Untuk interpretasinya akan saya bahas berikut. Nah, interpretasinya yang dari SPSS tadi, yang sudah saya analisis di SPSS itu seperti ini. Sebenarnya karena nilainya sama dengan yang di Excel, berarti sebenarnya interpretasinya hampir sama saja. Di sini saya akan jelaskan lagi. Di sini itu R-square-nya itu 0,811 yang berarti 81,1% variasi dalam kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh kualitas layanan dan harga secara bersama-sama atau secara simultan. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, ini kita bisa lihat bahwa interpretasinya sama saja dengan yang di Excel. Kecuali kalau berbeda berarti yang kita analisis di Excel itu salah, tapi ini sama berarti sudah betul. Nah, ini juga nilai signifikansinya itu kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Artinya, variabel kualitas layanan dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas mahasiswa. Terus untuk T-tabelnya di sini, untuk X1 ini, dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial atau secara sendiri terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, karena di sini kita lihat p-value-nya itu. Nah, ini kita lihat nilai sig-nya itu yang ini, dia itu di situ 0,325. Nah, berarti dia itu lebih besar dari 0,05. Terus yang untuk variabel X2 nilai sig-nya itu 0,003 yang berarti dia ini kurang dari 0,05 yang artinya variabel X2 ini atau variabel harga dia memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa. Jadi harga jasa fotokopi dia adalah faktor dominan dalam mempengaruhi kepuasan mahasiswa dibanding dengan kualitas pelayanan. Terus yang terakhir itu kriteria pengujian. Nah, pertama itu kriteria pengambilan keputusan. Jika nilai sig F atau sig T itu kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak yang dimana berarti berpengaruh signifikan. Jika sig F atau sig T itu lebih dari atau sama dengan 0,05, artinya H0 ditolak atau diterima yang berarti tidak berpengaruh signifikan. Nah, berdasarkan hasil pengujian tadi yang sudah kami analisis di Excel dan di SPSS, nilai sig F-nya itu dia kurang dari 0,05 yang berarti H0-nya ditolak. Sedangkan nilai T-nya itu untuk kualitas layanan itu dia lebih dari 0,05 yang berarti H0-nya diterima, dan untuk harganya dia itu nilainya kurang dari 0,05 yang berarti H0-nya ditolak. Maka secara simultan atau secara bersama-sama kualitas layanan dan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, kalau secara parsial itu hanya harga yang berpengaruh signifikan, sedangkan kualitas layanan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis data yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis data yang saya lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kualitas layanan dan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa UIN Dato Karama Palu dalam menggunakan jasa fotokopi di sekitar kampus. Kemudian, secara parsial hanya variabel harga yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, sedangkan kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan. Terus, model regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa 81,1%
variasi kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel kualitas layanan dan harga, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model atau faktor lain yang tidak kami teliti dalam penelitian ini. Terus selanjutnya ada saran. Jadi berdasarkan hasil penelitian, kami memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemilik usaha fotokopi agar lebih memperhatikan strategi penetapan harga karena terbukti menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa, di mana harga yang terjangkau dan konsisten akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Terus saran yang kedua, meskipun kualitas layanan tidak signifikan secara statistik, peningkatan pada aspek pelayanan tetap penting agar dapat memberikan nilai tambah dan memperkuat citra usaha dalam jangka panjang. Terus saran yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, kami sarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kecepatan layanan, lokasi usaha, atau teknologi yang digunakan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.